I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rio Setiawan, dan di sini saya akan sedikit membahas pair tentang mata uang karena banyak banget teman-teman di sini ingin membahas tentang mata uang karena banyak yang request, Pak Rio tolong dong bahas tentang mata uang juga supaya nggak bahas tentang gold. Oke lah, sekarang kita akan bahas tentang mata uang ya. Nah, sebelumnya saya mau mengingatkan juga, saya sudah mengupload video tentang gold atau teman-teman yang sudah menunggu-nunggu bagaimana analisa emas 1 minggu ke depan. Saya sudah upload, teman-teman bisa cek di video YouTube saya, ya kan, di situ sudah muncul untuk analisa gold 1 minggu depan. Ya, nah di sini saya akan bahas tentang analisa mata uang, yaitu 3 pair yang akan kita bahas mulai dari GBP USD, Euro USD, dan New Zealand USD. 3 pair ini akan kita bahas pada siang hari ini. Ya, nah jadi di sini saya mempunyai pair GBP USD yang dimana saat saya mau menganalisa sebuah market, saya nggak mau menggunakan time frame kecil, saya selalu menggunakan time frame yang lebih besar untuk bisa melihat market sejauh mana dia akan bergerak. Kalau saya melihat sih dari sini, ya kan, dari kacamata saya, untuk segi GBP USD memang saat ini sedang berada di tren-trennya dia kuat-kuatnya banget di sini kan. Nah, di sini ya. Nah, di sini untuk GBP USD masih berada di dalam kotak flag-nya dia, ya, untuk time frame 4 jam dan daily one-nya dia. Nah, lalu kita nggak mungkin menunggu time frame yang besar itu, kita akan mencari time frame terendahnya untuk mencari pola di dalamnya dia, apakah dia potensi bearish atau potensi bullish saat ini, ya. Nah, kalau kita lihat di time frame 4 jamnya untuk saat ini kemarin sempat di downtrendkan dia, diturunkan polanya dia. Karena saat ini untuk harga GBP USD turun dikarenakan kemarin ada news NFP ya. Nah, saat ini kita bisa lihat, dan ini saya bisa melihat time frame rendahnya dia, oke. Masih bisa seperti ini untuk kita garis. Ya, yang sudah belajar bersama saya kemarin ya pasti sudah mengerti bagaimana cara menggarisnya ini ya. Saya turunkan time frame-nya di 1 jam supaya teman-teman juga bisa memperhatikan. Ya, 1 jam juga bisa dilihat seperti ini ya. Nah, oke. Nah, di sini sebuah trendline udah saya gambar, trendline atasnya juga saya gambar juga. Gambarnya hanya untuk menentukan sebuah polanya dia mau kemana, ya kan? Ingat, ini tidak untuk dieksekusi, tapi untuk menentukan sebuah pola aja. Eksekusinya nanti saat terbentuk pola di dalamnya ini baru teman-teman bisa eksekusi sell, ya. Nah, oke. Di sini saya sudah melihat sebuah trendline. Yang pertama trendline bawah, yang kedua trendline di atas. Di sini masih polanya masih downtrend, ya kan? Polanya masih downtrend, dan di sini saya melihat ada double top di sini. Yang artinya memang valid kalau ini akan turun, ya kan? Untuk time frame 1 jam. Dia masih akan turun polanya dia. Nah, mungkin pertanyaan teman-teman, saya mau eksekusi di mana ya untuk GBP USD ini? Cara amannya adalah untuk GBP USD kita tunggu di atas sini. Ya, di atas sini kita tunggu. Nah, kita tunggu di atas sini. Nah, sell, ya kan? Sell di atas sini dengan SL kemungkinan bisa di sini. Nah, SL bisa di sini. Nah, ini SL bisa di sini dengan target TP, ya kan, target TP bisa teman-teman tentukan di sini. Karena di sini ada area supportnya dia ya. Tentukan di area sini mungkin. Nah, target TP bisa di area sini. Karena ini area supportnya dia, berarti TP-nya bisa dinaikkan di sini. Karena saya nggak pernah memberikan TP pas di area support. Saya selalu memberikan TP di atasnya support. Supaya jauh lebih efisien dan kena. Oke, untuk GBP USD teman-teman bisa mencari eksekusi sell saat naik di area sini ya. Ya mungkin agak turunkan dikit deh supaya nanti kena. Nah ini. Nah di sini ya. Kalau pasang sell limit ya silakan, ya kan. 1.35748, nanti SL-nya bisa di 136370, TP-nya bisa sampai 1.34694 di sini. 1 jamnya dia masih akan naik dulu, baru dia akan downtrend lagi kembali. Karena polanya masih akan bearish, kelihatan dari sininya. High, low, mau bentuk high-nya dia, mau bentuk low-nya dia di sini nantinya. Masih akan bearish, ya kan, kemungkinan teman-teman bisa mencari eksekusi sell di sini.
untuk minggu depan ya. Karena dia masih akan bearish sampai di area sini untuk GBP USD. Oke ya, clear ya GBP USD. Saya akan bahas tentang euro. Nah, ini saya udah punya analisa nih euro ini, udah kemarin saya sempat zoom dengan teman-teman juga ya. Di sini untuk euro sendiri saya hapus ya supaya teman-teman di sini juga bisa mengetahui. Saya gedein dalam satu hari. Nah, oke, perhatikan di sini. Euro saat ini kan sedang menuju di area resisten dia paling tinggi di sini ya. Dari area resisten dia paling tinggi. Dan di sini memang polanya dia sudah mau pola-pola uptrend ya kan. Pola-pola uptrendnya dia ada kemungkinan seperti ini. Baru dia akan uptrend seperti ini. Ada kemungkinan seperti ini pola euro sendiri. Nah, tapi kan jika seperti ini perlu waktu yang berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Ini nggak harus minggu depan langsung uptrend, enggak ya kan. Nah, perlu waktu yang panjang ya. Nah, lalu gimana cara kita menyikapi hal seperti ini, Pak Rio? Nah, perhatikan di sini, ini kan ekor panjang seperti ini ya. Dia selalu di reject up downtrend, di reject downtrend. Nah, ini juga sama di reject belum downtrend ya, masih akan downtrend. Ternyata di euro sendiri saya melihat dia nggak mampu ganti candle di atas sini. Nah, tapi ganti candle di dalam sini, kembali lagi ke dalam. Yang artinya euro ini nggak mampu untuk dia bullish. Dan dia masih akan koreksi terlebih dahulu. Atau mungkin korektif turun yang ya satu minggu inilah dia akan turun seperti itu ya. Nah, sekarang saya akan mencari time frame 1 jamnya dia. Karena kenapa kok bukan daily one saya acuannya? Karena daily one-nya ini kan hanya sebuah candle besar seperti ini ya, belum ada pola. Saya nggak berani untuk memberikan analisa di time frame daily one. Tapi so far daily one-nya masih akan turun ya kan. Tapi kan kalau eksekusi daily one kan cukup terlalu panjang waktunya dan nggak ada pola yang bagus. Nah, sekarang saya lihat time frame 1 jam. 1 jamnya ini ya kan kita bisa melihat polanya dia sudah bullish ya kan. Ini bullish ya, impulsif ya, ini udah impulsif belum korektif. Dan ini akan korektif dia di sini. Apalagi di sini udah membentuk pola bagus banget menurut saya pribadi. Ya, ini udah di break low-nya ya kan, ini high low ya kan. High lagi sama kayak tadi yang GBP USD. Baru dia akan drop lagi. Ya kan, di sini akan drop lagi. Ya, ada kemungkinan dia naik dulu ke atas lah. Baru dia akan drop sini. Nah, kemungkinan naik dulu ke atas baru dia akan drop. Nah, teman-teman boleh mencari eksekusi sell nanti di sini. Wah, sellnya tipis banget bisa di sini nantinya. Jangan di sini pas ya, di sini juga bisa. Nah, ya. Di sini nanti dengan target TP bisa di bawah sini. Next dikit di area 1.14671 ya, SL 1.15030, TP 1.13354. Udah bagus di sini. Nah, ya, udah mantap di sini. Untuk euro sendiri masih akan downtrend 1 minggu ke depan seperti itu. Udah bagus banget polanya dia untuk dia downtrend ini sendiri. Nah, ya, untuk euro seperti itu. GBP downtrend, euro downtrend, sekarang New Zealand USD. Nah, New Zealand USD saya nggak melihat, saya melihat dulu time frame 4 jamnya dulu supaya bisa lihat arahnya mau kemana. Wow, udah bagus banget ini ya. High, low, drop. Ya kan, nah ini udah bagus nih. Ini udah pertanda dia akan downtrend. Nah, sekarang saya akan mencari posisi untuk sell. Nah, oh iya teman-teman, kalau teman-teman nggak mengerti dan nggak memahami, ya kan, polanya ini seperti apa, silakan japri admin kami nanti biar diberi arahan supaya teman-teman juga mengerti cara-caranya untuk analisa ya. Jangan khawatir, ya kan, japri aja gak masalah ke admin kami. Nanti diarahkan cara-caranya untuk analisa. Oke, lanjut. Tadi kan sudah menunjukkan pola downtrend untuk 4 jamnya. Dan ini, saat ini, saya akan mencari pola kembali untuk time frame lebih kecil. Nah, pakai ini. Oh, pakai ini terlalu memaksa, jelek. Saya hapus, karena nggak berguna. Oke ya. Nah, ini udah double top, harusnya dia akan drop. Sekarang saya akan mencari dropnya sampai di mana. Ya, sampai di mana dropnya dia, kemudian sampai di sini. Nah, ini sampai di sini untuk dropnya dia. Saya akan mencari area dropnya dia di sini. Saya naikkan dikit ya. Saya nggak mau pas di support ya. Saya naikkan dikit supaya sentuh dulu lah minimal. Nah, kayak di sini. Ya, ini dia akan drop sampai di sini. Berarti saya akan menunggu pola dia sampai
korektif ke atas, koreksi ke atas, baru saya akan berani untuk eksekusi sell. Berarti ada kemungkinan sampai di sini dia akan koreksinya. Nah, ya sampai di sini akan koreksinya dia. Oke, untuk New Zealand USD dia akan uptrend lagi ke sini, baru dia akan drop. Nah, SL-nya di atasnya ini resisten dia ya. SL-nya di sini. Oke. Nah, ini SL-nya dia di sini. Ya, New Zealand USD masih akan uptrend terlebih dahulu, baru dia akan drop. Nah, di sini ya. Nah, baru dia akan drop di sini. Teman-teman boleh mencari area sell di area 1.66430 ya kan, dengan SL 0 mencari area sell 0.66430 dengan SL 0.66900 TP 0.65872 ya. Ini untuk areanya dia kalau dia akan downtrend sampai di sini. Ini pola New Zealand USD. Berarti GBP USD, Euro USD, New Zealand USD dia akan drop ya kan, dia akan drop untuk minggu depan. Tinggal cari aja. Koreksi dulu ke atas, baru nanti kita mencari eksekusi sell dengan TP di bawah sini. Udah aman tuh. Paling aman seperti itu untuk polanya New Zealand USD. Nah, ya. Seperti itu cara-caranya untuk kita analisa. Nah, 3 pair ini sudah kita analisa dengan seksama, sudah kita analisa dengan bareng-bareng ya kan. Ya, saya ulangin lagi untuk GBP USD. Nah, GBP USD di sini kan uptrend terlebih dahulu, baru dia akan downtrend ya. Euro juga sama. Ya, dia akan uptrend lagi, baru dia akan downtrend ya. New Zealand juga sama, dia akan uptrend dulu, baru dia akan downtrend. Vario kalau saya sell di sini, apakah baik? Ya jangan lah. Karena sell di sini, SL di atas ini, TP di sini, ya lumayan banget riskannya. Ya kalau analisa nggak ada yang namanya 100% profit, ya kan. Tapi kita bisa mengantisipasi 80-90%, ya. Nah seperti itu. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan ada kendala tentang analisa atau bingung, silakan japri admin kami aja supaya diarahkan, supaya nggak bingung-bingung dalam analisa. Oke, seperti itu ya. Ini analisa kita untuk 1 minggu depan tentang GBP, Euro, dan New Zealand USD. Oke, terima kasih. Saya Rio Setiawan. Izin undur diri dulu. Terima kasih. Sampai jumpa dan bye-bye.